Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa di pertemuan kedua setelah kemarin dari pengantar biokimia. Nah, sebelum kita mempelajari molekul-molekul atau senyawa yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, ada baiknya kita akan belajar mengenai struktur sel, ya, organela apa saja yang berperan mungkin dalam sintesa, metabolisme, ataupun reaksi kimia lain yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai sel dan organela yang ada di dalamnya. Sel adalah suatu unit terkecil dalam suatu sistem kehidupan atau structural unit, ya, dan fungsional dasar penyusun makhluk hidup. Sel itu tersusun dari membran sel dan sitoplasma, yaitu cairan yang ada di dalam sel tersebut. Nah, di dalam sitoplasma itu berisi organel sel yang mempunyai fungsi yang akan kita pelajari nanti. Sel juga merupakan suatu unit dasar dari tubuh manusia di mana setiap organ merupakan agregasi atau penyatuan dari berbagai macam sel yang dipersatukan satu sama lain oleh sokongan struktur-struktur interseluler. Jadi seperti kita tahu misalnya kulit atau otot ataupun organ-organ dalam tubuh itu terdiri dari sel yang menyusun, ya, sel yang bersatu, agregasi hingga terbentuk organ yang mungkin kita bisa lihat, ya, seperti tadi kulit, ya, mata, ya, itu kan struktur secara makro, tapi secara mikro itu adalah sel yang menyusunnya. Setiap jenis sel dikhususkan untuk melakukan suatu fungsi tertentu, ya. Kalau misalnya sel di hepar, dia fungsinya untuk memetabolisme gula, ya. Kemudian sel-sel yang lain dia mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Nah, untuk karakter dari sel sendiri, yang pertama, sel sangat kompleks dan terorganisasi. Maksudnya apa ini, Pak? Kompleks, ya. Kalau mungkin dari biologi, ya, biologi SMA mungkin yang Anda dapatkan sel kan isinya itu macam-macam, ya. Kompleksitas sel itu nyata tapi susah dijelaskan. Kayak apa ya? Nah, kompleksitas sel dapat seperti dianalogikan tuh dengan keteraturan atau konsistensi keteraturan. Konsistensi sel dapat dilihat dari organel sel yang mempunyai struktur sendiri-sendiri dan adanya interaksi, ya, itu yang menjadi suatu karakter. Sehingga dengan adanya interaksi itu terjadi suatu organisasi di antara sel tersebut, ya. Terorganisir merupakan karakter sel, ya, dapat dilihat pada proses sintesa protein. Contohnya di sintesa protein, proses pembentukan energi kimia, kemudian membran sel, ya, itu terdapat kerjasama antar sel organel, ya. Nanti organel satu dan yang lain itu berhubungan, ya. Makanya karakteristik sel yang pertama itu sel sangat kompleks dan terorganisasi. Kemudian yang kedua, sel mempunyai program genetik. Kalau kita bicara genetik, itu pasti ada di tiap sel. Organisme dibangun berdasarkan informasi yang dikode dalam gen-gen. Apa Pak itu gen? Nanti kalau Anda berminat bisa Anda pelajari di biomolekuler, ya. Nanti di situ akan belajar mengenai kodon-kodon atau pembacaan DNA, RNA di situ. Gen itu sebagai gambaran aja di tempat menyimpan informasi, ya, sebagai blueprint untuk membentuk struktur sel atau mengatur aktivitas sel. Jadi gen itu seperti cetakan, ya, gambaran sel tidak langsung seperti itu. Kemudian yang ketiga, sel membentuk dan menggunakan energi, ya, untuk prosesnya, perkembangannya, pemeliharaannya itu membutuhkan energi.
Eh, Misalnya pada tanaman ya, di sel tanaman energi cahaya diserap oleh pigmen fotosintetik yang ada sel sehingga bisa dikonversi menjadi energi kimia. Kalau pada manusia atau hewan itu bisa dari glukosa ya. Kemudian sel mampu menghasilkan berbagai macam reaksi kimia. Nah, reaksi kimia yang terjadi dalam sel disering kita sebut dengan metabolisme ya. Jadi kalau ada istilah metabolisme, oh berarti itu reaksi kimia yang ada di dalam sel. Atau namanya gini, metabolisme adalah suatu proses pengubahan molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul kecil, atau sebaliknya. Kemarin yang saya jelaskan kan, ada katabolisme dan anabolisme. Kemudian sel mampu melakukan aktivitas mekanik ya. Di sini bahan atau molekul yang diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain atau sel yang lain, baik di dalam sel atau antar sel ya, itu adalah namanya aktivitas mekanik ya. Jadi ada transport, baik itu keluar atau masuk. Kemudian yang keenam, sel mampu merespon stimulus ya. Pada organisme multiseluler ya, respon stimuli itu ditangkap oleh reseptor yang akan berinteraksi dengan substan ya yang terdapat pada lingkungan. Yang ketujuh, sel mampu mengatur diri ya, sehingga dia boleh dikatakan mandiri ya. Sel itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri untuk pemeliharaan. Kemudian sel ini pemeliharaannya itu bersifat konstan ya, konstan dan terus menerus ya, sehingga sel ini mampu hidup ya. Kemudian yang kedelapan, sel mampu membelah diri ya. Pada proses reproduksi ya, pada individu-individu baru, sel dihasilkan melalui proses pembelahan sel. Jadi sel itu terbentuk dari pembelahan sel. Dari satu sel induk menghasilkan dua sel anak ya, hampir seperti mikroba ya, bakteri. Nah, karena terjadi dari pembelahan sel, jadi sifat-sifat yang dari induk itu akan diturunkan kepada sel keturunannya ya. Itu karakteristik dari sel. Di sini kita bicarakan sel itu secara global dulu, kita nggak fokus ke manusia ya, baik itu sel hewan, sel tumbuhan atau bakteri ya, kemudian manusia juga. Jadi ini secara umum, masih secara umum. Nah, struktur umum sel, perubahan struktural dan fungsional ini menimbulkan dua kelompok besar ya, berdasarkan struktur. Nah, ini dibedakan menjadi kelompok besar, namanya sel prokariotik dan eukariotik ya, pernah dengar mungkin waktu SMA. Perbedaannya, pada kelompok prokariotik strukturnya lebih sederhana, sedangkan pada yang eukariotik lebih kompleks ya. Nah, ini contoh gambarnya sel prokariot ya, dari organisme bakteri ya, gambar dari bakteri. Cirinya di situ tidak adanya membran yang memisahkan DNA dari bagian sel lainnya ya. Kemudian daerah DNA terkonsentrasi di sitoplasma disebut nukleoid ya. Jadi yang merah tengah itu namanya nukleoid. Kemudian hampir semua sel prokariotik memiliki selubung sel di luar membran selnya ya. Bisa berbentuk karbohidrat ataupun kompleks karbohidrat, protein dan peptidoglikan. Nanti masih ingat ya pelajaran yang gram negatif positif. Nah, ini berkaitan dengan membran selnya ya. Rata-rata diameternya 0,7 sampai 2 mikrometer, volumenya sekitar 1 mikrometer kubik. Itu terdiri dari selubung sel, membran sel, sitoplasma, nukleoid dan beberapa struktur lainnya. Nah, untuk sel eukariotik di sini saya bedakan jadi
biar paham ya, ada dua ya, sebelah kiri adalah sel hewan, yang sebelah kanan adalah sel tumbuhan ya. Kalau pada tumbuhan dinding selnya itu biasanya kaku ya, terbuat dari selulosa atau polimer lain yang mengelilingi sel sehingga membuatnya kuat dan tegar. Wah, kuat dan tegar, jadi baper nanti. Kalau jamur ya atau fungi memiliki dinding sel namun komposisinya berbeda dengan dinding sel pada sel bakteri maupun tumbuhan. Kemudian di antara dinding sel tumbuhan itu terdapat saluran yang disebut plasmodesmata. Fungsinya apa? Nanti belajar sendirilah ya. Ini kita hanya gambaran aja mengenai sel. Untuk sel eukariota yang termasuk di dalamnya yaitu tumbuhan, hewan, protista ya, kemudian fungi. Kemudian beberapa karakter sel eukariotik yang tidak ada di sel prokariot. Ya, itu sudah saya tuliskan. Pembelahan sel pada saat membentuk nukleus dan sitoplasma dipisahkan oleh selubung nuklear yang mengandung struktur porikompleks. Ya, jadi yang prokariotik tadi kan tidak ada selubungnya, sedangkan di sini ada. Kemudian untuk kompleks kromosomnya terdiri dari DNA dan gabungan protein yang memadat menjadi struktur mitotik. Kemudian yang ketiga, mempunyai kelompok organela. Nah, ini yang akan kita bahas satu ya. Di dalam membran sitoplasmik, yaitu retikulum endoplasma, badan Golgi atau Golgi apparatus, lisosom, ensosom, peroksisom, dan glioksisom. Kemudian punya organel sitoplasmik yang khusus untuk respirasi aerob, namanya mitokondria. Ya, kalau pada tanaman yang punya fotosintesis namanya kloroplas. Kemudian mempunyai sistem sitoskelet yang kompleks termasuk mikrofilamen, filamen intermediat, dan mikrotubul. Mempunyai flagela dan silia. Flagela itu kayak ekor gitu ya, seperti rambut ya, seperti rambut lah ya. Kemudian mampu memasukkan cairan atau partikel melalui penyelubung berupa vesikel membran plasma. Tujuannya untuk endositosis dan fagositosis, seperti pertahanan tubuh ya. Kemudian dinding sel mengandung selulosa untuk tanaman ya. Pembelahan sel melibatkan peranan mikrotubula pada pemisahan kromosom. Kemudian terdapat 2 kopian gen per sel ya, istilahnya diploid, masing-masing berasal dari induknya. Reproduksi seksual membutuhkan meiosis dan fertilisasi, jadi butuhnya pembuahan ya. Dari perbedaan tadi tentu juga ada persamaan antara sel prokariot dan eukariotik. Persamaannya pertama, susunan membran plasmanya sama ya. Kemudian informasi genetik yang dikode DNA menggunakan kode genetik ya, kodon sama DNA-nya. Kemudian mekanisme transkripsi translasi informasi genetik sama, termasuk ribosom. Transkripsi dan translasi transkripsi itu terjadi di inti sel, kemudian translasi itu terjadi di ribosom. Terdapat pemisahan jalur metabolisme. Nah, ini sama pada glikolisis dan TCA ya. TCA itu kalau pernah dengar itu siklus Krebs ya, saluran siklus untuk pernafasan ya, pengubahan energi ya di dalam sel. Kemudian aparatus sama atau organel sama untuk konservasi energi kimia seperti ATP, adenosin trifosfat. Pada prokariot terdapat di membran plasma dan pada eukariot terdapat di membran mitokondria ya. Jadi itu. Kemudian mekanisme fotosintesis sama ya, beberapa sel prokariot yang memiliki kemampuan untuk fotosintesis ya, beberapa ada. Kemudian mekanisme sama untuk sintesis dan penambahan protein membran. Kemudian susunan untuk proteasom ya, struktur protein digestinya sama. Itu beberapa
persamaan antara sel prokariotik dan eukariotik. Nah, kita akan masuk ke pembahasan organela-organela yang ada di sel, ya. Yang menjadi inti atau otak atau pengatur dari kehidupan di sel adalah inti sel atau kita bilang nukleus, ya. Seperti pada gambar yang di kiri itu letaknya yang bulat pink ya. Fungsinya untuk mengendalikan sel serta semua kegiatannya, ya. Itu terdiri dari kromatin, DNA, RNA, dan protein. Nukleus mengendalikan sintesa protein di dalam sitoplasma dengan cara mengirimkan molekul pembawa berupa RNA, yaitu namanya mRNA, ya, messenger RNA. Nah, nanti RNA akan dibaca di ribosom, ditranslasi sehingga sintesa protein bisa dikeluarkan sel, ya, terutama untuk sel-sel sekresi, ya. Berikutnya mitokondria. Mitokondria adalah tempat berlangsungnya respirasi seluler atau suatu proses kimia yang memberi energi pada sel. Jadi proses pembentukan energi pada sel itu ada di mitokondria, ya. Kalau kita bicarakan proses kimiawi atau energi, ya, tidak akan lepas dari namanya ATP, NADPH dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di materi siklus Krebs, ya, TCA. Organel memiliki dua macam membran, yaitu membran luar dan membran dalam yang dipisahkan oleh ruang antara membran. Luas permukaan membran dalam lebih besar daripada membran luar, jadi dalam itu lebih besar, ya, dibandingkan luar karena memiliki lipatan atau kristal. Struktur mitokondria banyak terdapat pada sel-sel yang memiliki metabolisme tinggi, ya, dan memerlukan energi yang tinggi atau ATP yang tinggi. Contohnya pada sel otot jantung. Nah, itu akan di sel-selnya itu akan banyak sekali organela mitokondria, ya, ukuran diameternya 0,5 sampai 1 mikrometer. Jadi untuk proses energinya organel yang berperan adalah mitokondria. Nah, ini berikutnya adalah ribosom. Di gambar itu kecil, ya, ribosom. Itu yang titik-titik di lipatan-lipatan yang warna merah itu namanya ribosom. Merupakan tempat sel membuat protein atau sintesa protein, sehingga sel dengan laju sintesis protein yang tinggi mesti akan banyak ditemukan ribosom di dalamnya. Contohnya sel hati pada manusia, ya, hati itu kan sintesa tadi untuk glikogenesis, ya, glikogenesis. Nah, memiliki jutaan ribosom, ya. Ribosom sendiri tersusun atas berbagai jenis protein dan sejumlah molekul RNA. Ya, RNA-nya ini fungsinya untuk membaca mRNA yang dilepaskan oleh nukleus. Untuk eukariota, ribosom ukurannya lebih besar dibandingkan prokariota, tapi untuk struktur dan fungsinya sama, ya. Keduanya terdiri dari satu subunit besar dan satu subunit kecil yang bergabung membentuk ribosom lengkap dengan massa beberapa
juta Dalton. Wah, kecil sekali itu. Pada eukariota, ribosom dapat ditemukan bebas di sitosol atau di dalam sel ya, terikat pada bagian luar retikulum endoplasma. Nah, yang lipatan-lipatan itu retikulum endoplasma ya, RE. Berikutnya kita akan bicarakan tempatnya tadi itu ya, retikulum endoplasma. Merupakan selubung nukleus yang terdiri dari jaringan. Kalau makanya dinamakan retikulum ya, retikulum artinya jaring kecil, saluran bermembran dan vesikel yang saling berhubung. Kantongnya itu namanya sisternae pakai C, sisternae. Fungsi dari RE sendiri bervariasi tergantung pada jenisnya. Retikulum sendiri itu merupakan bentuknya lipatan gitu ya, labirin membran yang banyak ya, sehingga meliputi separuh lebih ya dari total membran di dalam sel-sel eukariotik. Nah, untuk jenisnya RE itu ada 3, RE kasar, RE halus, dan RE sarkoplasmik. Untuk RE kasar fungsinya sintesa protein, RE halus itu untuk proses metabolisme, dan sarkoplasmik itu berperan dalam pemicuan kontraksi otot. Cirinya untuk RE kasar ya, letaknya di banyak mengandung ribosom ya, sehingga fungsinya mengarah ke sintesa protein tadi. Kalau RE halus itu tidak memiliki bintik-bintik ribosom ya, jadi pada lipatan itu tidak ada bintik ribosom di permukaannya, sehingga fungsinya bukan untuk sintesa protein tapi lebih ke arah proses metabolisme. Contohnya sintesa lipid ya, metabolisme karbohidrat, kalsium ya, keluar masuk kalsium, kemudian detoksifikasi obat-obatan, dan tempat untuk melekatnya reseptor pada protein membran sel. Kalau RE sarkoplasmik ini ditemukan pada otot licin dan otot lurik ya, makanya dia tidak digunakan untuk sintesa, melainkan malah berperan pada kontraksi atau pergerakan otot. Berikutnya badan Golgi ya, sebelah kanan itu ya. Nama lainnya aparatus Golgi, kompleks Golgi, atau diktiosom ya. Ini organel ini dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Struktur dapat dilihat menggunakan mikroskop cahaya biasa ya, jadi pasti kelihatan. Hampir terdapat di semua sel eukariotik ya, dan dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi. Contohnya ginjal ya, sel-sel ginjal. Pada hewan itu sekitar 10 sampai 20 badan Golgi. Pada tumbuhan malah lebih banyak ya, bisa sampai ratusan. Nah, nama lainnya tadi kan diktiosom ya, biasanya itu badan Golgi yang ada di sel tumbuhan namanya diktiosom. Nah, untuk poin yang kedua di situ ada beberapa fungsi badan Golgi, antara lain membentuk kantung vesikula ya untuk sekresi, terjadi terutama pada sel-sel kelenjar kantong kecil ya, berisi enzim dan bahan-bahan lain. Kemudian membentuk dinding sel ya. Ini kayaknya ada yang keliru. Bentar. Oh, yang itu.
Yang kedua itu membentuk membran plasma ya. Membran plasma itu yang poin kedua. Kemudian yang ketiga itu membentuk dinding sel tumbuhan untuk sel tumbuhan. Kemudian membentuk akrosom pada spermatozoa. Kemudian tempat untuk memodifikasi protein. Kemudian menyortir, memaket molekul-molekul untuk sekresi sel. Kemudian membentuk lisosom. Nah, itu fungsi dari beberapa fungsi dari badan Golgi. Nah, tadi kan lisosom itu dibentuk oleh badan Golgi. Lisosom sendiri adalah organel sel yang berupa kantong yang terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan ya. Jadi untuk mencerna atau metabolisme ya, berperan di metabolisme. Organel ini memiliki 40 jenis enzim hidrolitik asam seperti protease, nuklease, glikosidase, lipase, fosfolipase, fosfatase, sulfatase dan lain sebagainya. Dan semuanya itu aktif pada pH 5 ya. Kemudian fungsi utama lisosom yaitu sebagai endositosis, fagositosis, autofagi ya, prosesnya di situ. Sekarang yang lipatan pink kecil itu ya namanya sentriol. Merupakan wilayah yang terdiri dari 2 sentriol atau sepasang sentriol, harus itu kan ada 2 ya. Nah, 2 sentriol tadi prosesnya ketika pembelahan sel, di mana nanti setiap sentriolnya itu akan bergerak di bagian kutub-kutub sel yang akan membelahnya. Kita bayangkan sel pada gambar ini akan membelah. Nah, 2 pasang ini dia akan bergerak pada kutub yang berseberangan ya, ketika terjadi pembelahan sel. Pada siklus sel di tahap interfase terdapat fase yang terdiri tahap duplikasi kromosom, kondensasi kromosom, dan duplikasi sentrosom atau sentriol. Jadi proses duplikasinya seperti itu. Nah, kita ke bagian luar ya, bagian luar yaitu membran sel. Nah, ini beberapa obat atau beberapa ya obat ya, misalnya obat untuk obat jantung atau obat diabetes, beberapa itu fungsinya ada di sini di membran sel ya. Salah satu fungsinya sebagai lalu lintas molekul dan ion secara 2 arah ya. Molekul yang bisa melewati membran antara lain molekul hidrofobik ya, molekul yang tidak larut atau takut air, fobik berarti dia tidak suka air ya, contohnya CO2, O2. Kemudian molekul polar yang sangat kecil, air, etanol ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu lintasnya itu dibagi menjadi 2 cara, yaitu transport pasif dan transport aktif. Dinamakan transport pasif bila molekul-molekul yang mampu melewati membran tanpa mekanisme khusus, jadi dia keluar masuk bebas ya. Kemudian transport aktif adalah molekul yang membutuhkan mekanisme khusus, contohnya GLUT ya, protein GLUT itu harus ada protein gula ya, gula dasar atau glukosa. Dia untuk masuk sel dia tidak bisa langsung masuk, tapi dia membutuhkan penjemputnya atau pembawanya, namanya GLUT 4 kalau di sel ya. Itu digunakan sebagai mekanisme. Jadi boleh dikatakan itu adalah transport aktif yang harus diaktifkan dulu melalui respon yang ada di membran sel. Nah, fungsi sel pada umumnya
dibagi dua, yaitu metabolisme. Di sini keseluruhan reaksi kimia yang membuat makhluk hidup mampu melakukan aktivitasnya disebut metabolisme, ya. Dan sebagian besar reaksi kimia tersebut terjadi di dalam sel. Metabolisme yang terjadi di dalam sel itu bisa berupa, kemarin saya jelaskan ya, katabolik, yaitu perombaan senyawa kimia untuk menghasilkan energi maupun untuk dijadikan bahan pembentukan senyawa lain, dan reaksi anabolik yaitu reaksi penyusunan komponen sel, ya. Jadi kalau katabolik itu pemecahan untuk menghasilkan energi, anabolik adalah sebaliknya. Salah satu proses katabolik yang merombak molekul makanan untuk menghasilkan energi di dalam sel ialah respirasi seluler. Ini nanti berkaitan dengan siklus Krebs, yang sebagian besar berlangsung di dalam mitokondria sel eukariot, ya, ataupun di sitosol prokariot. Kalau di prokariot itu di sitosol, dan menghasilkan ATP. Sementara itu di proses anabolik ialah sintesa protein yang berlangsung pada ribosom, membutuhkan ATP untuk proses tersebut, ya. Jadi fungsi sel yang terutama adalah sebagai metabolisme. Kemudian berdasarkan interaksi selnya, jadi adanya kemampuan sel untuk berkomunikasi, yaitu menerima dan mengirimkan sinyal dari sel satu ke sel yang lain, kemudian menentukan interaksi antar organisme uniseluler, serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisme multiseluler. Nah, ini saya ambilkan contohnya yang uniseluler. Bakteri berkomunikasi satu sama lain dalam proses quorum sensing, ya, atau penginderaan quorum, untuk menentukan apakah jumlah mereka sudah cukup untuk membuat biofilm. Biofilm ini suatu lapisan tipis yang khusus, biasanya berkaitan dengan pertahanan tubuh, ya. Sementara di sel yang eukariotik, ya, sel-sel dalam embrio hewan berkomunikasi untuk koordinasi proses diferensiasi menjadi berbagai jenis sel, ya. Contohnya seperti itu, adanya komunikasi sel di sel prokariotik maupun di sel eukariotik. Itu ada komunikasi sel, ya, di fungsi yang kedua. Nah, sementara itu dulu, ya, kita hanya mengenali saja organelanya. Kalau Anda ingin mempelajari lebih lanjut bisa ke anatomi, ya, ke anatomi tubuh manusia. Mungkin di situ akan lebih dijabarkan lebih banyak lagi mengenai organela di sel. Tapi yang penting karena kita belajar senyawa dan molekulnya, ya, kita pelajari dulu yang berkaitan dengan molekul tadi itu di mana. Contohnya tadi, ya, sintesa protein itu di mana sih letaknya? Oh, ternyata di ribosom, ya. Oke, pertemuan pertama sampai di sini dulu. Saya harapkan rekan-rekan mahasiswa bisa paham, dan mohon maaf kalau ada beberapa penjelasan yang mungkin kurang bisa dipahami, ya. Karena kebetulan saya juga baru ini, karena kondisi pandemi seperti ini, ya, menuntut dosen untuk istilahnya punya materi tersendiri untuk daring, ya. Kemudian mungkin untuk pemahamannya akan saya sertakan evaluasi, ya, untuk Anda bisa kerjakan di learning UKWMS, ya. Di situ nanti tolong Anda kerjakan tugasnya, ya, kemudian diupload di situ. Oke, begitu untuk pertemuan pertama. Sekian dan terima kasih untuk perhatian dari rekan-rekan mahasiswa sekalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.